warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita awali pekan ini ya, kembali dengan titik balik perubahan. Masih dengan Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ini sudah masuk Agustus ya. Kembali mengingatkan, insya Allah mentoring TLOC bulan ini tanggal 16, 17, sama 18. Besok ya. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan segera mendaftar. Makasih. Mau kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Lanjutin daily reflection. Daily reflection yang Maret ke-9 ya. Ini bagus nih, harus 9. Bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang di dunia adalah dengan meningkatkan integritas, pemahaman, dan kapasitas for compassion, jadi kapasitas untuk kasih sayang. Gini, kita lanjut. Jadi kan jika diri itu adalah jiwa, gitu ya. Jika diri itu adalah jiwa, bukan orang, maka kemudian tuh kita akan tahu bahwa kalau diri itu bukan orang, maka kita akan tahu sebenarnya tanpa melalui baca buku pun itu bahwa kemanusiaan kita ini dia bermula dari, kalau orang Jawa bilang itu menungso, kan gitu ya. Derajatnya itu derajat menungso yang harus diwongke gitu kan, jadi orang. Jadi diri itu tahu bahwa masih banyak manusia itu yang belum jadi orang. Dan kehadirannya itu adalah untuk meningkatkan derajat. Untuk meningkatkan derajat kemanusiaannya gitu. Dari menungso jadi wong, kan gitu. Lalu kemudian tuh setelah jadi wong itu pun juga wong seperti apa? Karena banyak orang yang masih menjadi orang tuh karena orang yang tidak merdeka. Dia masih jadi orang di dunia orang lain. Di situ kalau kita tidak hadir untuk menyelamatkan itu, maka akan terjadi apa yang diprediksi dalam ilmu sosial bahwa wong mangan wong gitu. Ya kan? Manusia makan manusia. Bentuknya apa? Ya seperti hari ini. Bentuknya seperti hari ini. Wong mangan wong gitu ya. Para politisi itu mereka mau manfaatkan rakyat untuk kepentingan individu mereka. Itu wong mangan wong. Karena posisi keorangannya itu rendah. Kapasitasnya rendah.
kapasitas politiknya rendah, kapasitas ekonominya rendah. Akhirnya apa? Seumur hidup dia memang jadi orang, bukan lagi menungso, tapi orang yang dieksploitasi oleh orang lain. Itu persoalan sosial hari ini, kan gitu. Dan itu nggak perlu kita sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu untuk tahu itu gitu. Karena apa? Kita jalani. Untuk kita jalani. Dijalani. Jadi asal melek dia, asal dirinya itu dimensi 5, melek dia dengan isu-isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan apa sih inilah? Menungso. Harus naik derajatnya jadi wong. Dan wong ini nanti ada yang lemah, itu akan jadi sasaran bagi yang kuat. Itu isu kemanusiaan. Selesaikan itu. Mungkin yang derajatnya harus dinaikkan itu ya saudara kita. Mungkin orang yang namanya Aswar itu sendiri. Itu nyata itu nyata. Itu nyata. Jadi kita punya persoalan dalam kemanusiaan kita sendiri. Apa? Derajat. Derajat. Kita lahir sebagai manusia. Menungso kan. Itu diri ini kan tubuhnya. Jenis spesiesnya. Jenis spesies. Lalu jenis spesies ini diberi peran sosial. Dia baru jadi wong gitu. Tapi nanti juga peran sosialnya itu kan harus kuat. Jangan sampai dia dieksploitasi secara politis, secara ideologis oleh orang lain gitu. Dieksploitasi secara ekonomi oleh orang lain. Itu persoalan kemanusiaan. Dan itu nggak membutuhkan sekolah tinggi. Cukup berkesadaran dimensi 5, setiap hari kita berhadapan dengan isu itu gitu. Setiap hari kita berhadapan dengan isu bahwa ada ancaman dalam kemanusiaan kita. Derajat kemanusiaan itu selalu dalam keadaan ancaman kita. Dalam keadaan terancam. Dan kalau dia tidak diselesaikan, maka akan terjadi tragedi tadi. Manusia memperdaya manusia lain. Perbudakan manusia gitu. Perbudakan orang atas nama sistem politik. Artinya menjadi orang itu tidak ada kemerdekaan pada dirinya sendiri gitu. Dimensi 5 itu cetok, lihat kayak gitu. Jelas melihat itu. Nggak usah baca buku. Jalan-jalan saja ke pasar, ketemu kita itu dengan orang yang berjuang agar naik derajatnya dari menungso ke uwong gitu. Dan itu selalu di jurang gitu ya. Posisinya itu di jurang. Tepi jurang dia. Di tepi jurang. Potensi untuk jatuh itu setiap saat. Kalau dia nggak kuat, setiap saat dia jatuh. Gitu. Nah itu pokoknya integritas kita, pemahaman kita, compassion kita dalam melihat kemanusiaan kita itu harus nggak membutuhkan sekolah tinggi itu. Asal melek dimensi 5, asal dia belajar langsung pada orang. Dia hadir langsung pada orang. Nggak usah banyak mikir. Nggak usah banyak mikir. Hadir langsung pada orang, dia akan ketemu ancaman-ancaman pada kemanusiaannya sendiri. Gitu. Ancaman-ancaman pada kemanusiaannya sendiri. Dan dia hadir untuk mengatasi itu gitu. Udah kamu atasi ancaman kemanusiaan. Seperti sekarang misalnya terjadi perang di Ukraina sama Rusia atau Palestina dengan itu kan ancaman kemanusiaan. Turun derajat karena orang tidak bekerja, dia hanya jadi menungso di pengungsian gitu. Turun derajat itu gara-gara perang.
Misalnya suami istri cerai, anak nggak keurus. Oh itu anak itu derajatnya susah naik jadi uang gitu. Kenapa? Orang tua nggak bisa ngurus. Ngapain nih kalau masih berantem? Ya, harusnya itu menikah itu biar derajat kemanusiaan itu mulia. Nggak dieksploitasi secara bahasa, nggak dieksploitasi secara ekonomi, nggak dieksploitasi secara politik, nggak dieksploitasi secara budaya. Dia berdaulat. Nah sekarang kan itu nggak ada. Masyarakat kita itu terus-menerus dieksploitasi secara budaya. Bahasa ibu kita belum diakui sebagai bahasa ilmu. Malah dianggap katro. Itu namanya derajat kemanusiaan kita sebagai orang Indonesia itu dialienasi. Baru kita bangga ngomong cacus-cacus bahasa Inggris. Ya enggak lah. Ancaman kepunahan budaya. Itu urusan-urusan kemanusiaan kita. Urusan kemanusiaan. Itu kita nggak bisa lagi tutup mata. Fokus surga, surga yang dibahas. Kemanusiaan loh, jelas depan mata neraka, kok masih enggak? Kok masih melanjutkan pola-pola yang tidak tidak eksistensial. Eksistensi kita sebagai manusia itu, apalagi manusia Indonesia, dieksploitasi secara kebudayaan, dieksploitasi secara politik, dieksploitasi secara ekonomi. Habis-habisan. Kita masih ngomongin surga, surga, surga apa neraka kita itu. Derajat kita itu ya di tepi jurang. Di tepi jurang gitu. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan di dunia, pahami kemanusiaan dari konteks dimensi kelima. Dari konteks dimensi kelima. Itu nanti kekuatanmu di dunia itu naik. Jadi suami itu ya suami jangan sampai istrinya derajat kemanusiaannya turun. Jadi menungso. Apalagi derajat sosialnya, uangnya itu ya uang belanja cuma 150.000 sebulan. Ini kan kasihan ya. Di pasar dia akan jadi predator penjual ini. Aduh, tomatnya ya kasih yang busuk aja. Gratis aja ya. Penjualnya astagfirullah. Astagfirullah. Ini orang siapa? Bojone sopo. Bojone sopo. Jadi dari hal-hal semacam ini, dakwah-dakwah agama itu terlalu utopias, terlalu utopis gitu ya. Nggak menyentuh. Persoalan sesungguhnya ini loh. Persoalan sesungguhnya itu ini derajat kemanusiaan kita itu sedang terjajah. Kok nggak sadar dia? Mau ngajak ribut ay. Ngajak ribut ay, padu ay. Itu agama yang nggak jelas sih, nggak jelas. Karena persoalan yang nyata ini loh. Orang di kampung kita itu ya derajat kemanusiaannya ya primitif. Primitif. Makanya sama Mbak, kamu nggak usah keluar-keluar negeri. Derajat kemanusiaan di kampungmu itu ya selesaikan. Selesaikan. Nggak usah gaya ke luar negeri. Nggak usah gaya gitu. Fokus. Derajat kemanusiaan. Selamatkan. Bawa dia ke level yang jauh dari jurang. Jurang bahaya. Gitu. Jurang kemiskinan, jurang kebodohan, jurang. Ya itu aja sih. Kemiskinan, kebodohan gitu. Jurang ketidaktahuan gitu. Nggak usah gaya, kamu ke luar negeri udah. Nggak usah pura-pura kamu
nutup matamu, tidak pura-pura tidak lihat, pura-pura sukses. Sukses apamu? Kemanusiaanmu. Kemanusiaanmu itu dekat dengan jurang bahaya. Eksploitasi bangsa lain. Bahasa ibunya loh, nggak dianggap sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Kok kamu masih senang-senang ke luar negeri? Kira-kira gitu pesannya Simba. Alhamdulillah istri nggak banyak tuntutan. Ya, ya. Soalnya hasil panen tiap tahun meningkat. Oke, oke. Oke ya, itu ya pukulan telak ini bagi kita yang masih belum melek dengan kemanusiaan kita. Masih belum melek. Ya kan? Jadi ini aja nih yang dilihat kita. Nggak usah baca buku. Asal bisa melihat kategori ini, diri, uang, menungso, itu udah apa namanya, berpikir, reorientasi diri. Ke dimensi 5 itu kita udah, aduh, selalu kita melihat kemanusiaan kita itu pada posisi terancam dia. Dia harus dilindungi dengan keilahian. Saldo harus banyak. Kalau enggak, istri nanti terancam itu. Turun derajat kemanusiaan yang jadi menungso lagi. Atau jadi uang tapi predator di pasar gitu kan. Tukang maido, larangnya tas Hermes. tukang tukang cibir, mahal. Percuma bagus tapi mahal. Tukang cibir. Roti segini aja 50.000. Tukang jadi akhirnya jadi uang tapi mencela orang lain gitu. Nah itu derajat kemanusiaan kita terancam gitu ya. Gitu. Jadi perjuangan apa ya? Jadi kita nggak usah silau dengan apa ya? Ya orang Barat mereka derajat kemanusiaannya itu udah tinggi, meskipun rapuh, tapi udah tinggi gitu. Mereka aja sekolah gratis, internet gratis. Kita masih cari wifi tetangga, kalau bisa dihack passwordnya. Itu kan menurunkan derajat kemanusiaan kita kan. Konveksi terancam bayarnya mundur. Nah gitu. Ya, kamu mendang-mending ini. Kamu mendang-mending. Jadi yang nggak perlu tinggi-tinggi sekolah, yang penting tuh melihat kemanusiaannya dari dimensi kelima. Bukan kok belajar spiritual kemudian kemanusiaan nggak diurus, anak jarke wae. Lah jadi menungso anaknya. Anak biarin miskin itu nanti latihan lah. Jadi uang miskin itu nanti dieksploitasi secara ekonomi, dieksploitasi secara politik, dieksploitasi secara budaya. Terutama budaya saya itu masih nggak terima gitu, bahasa ibu saya di kampung saya tidak dipakai sebagai bahasa ilmu, masih nggak terima. Aku nggak terima pokoknya. Itu kenapa kok lidah leluhur saya itu tidak menjadi apa lidah sehari-hari dalam berkomunikasi, dalam belajar bagi anak cucunya, itu saya masih belum terima. Dan kayaknya nggak bakal terima kalau itu terus terjadi gitu. Itu eksploitasi. Eksistensi saya sebagai orang Muna itu mau dialienasi atas nama ilmu pengetahuan. Nggak mau. Soalnya itu telah jadi takdir bahwa saya lahir di sana, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbahasa-bahasa, supaya saling mengenal. Lah ini orang nggak kenal lagi bahasa Muna. Nah kan nggak sesuai ayat itu. Udah nggak sesuai ayat. Nah, itu harus diperjuangkan itu. Satu ayat di Quran itu harus diperjuangkan.
Pembayaran di cover check, cash flow, perlu pembenahan. Itu ancaman kemanusiaan kita loh. Kalau bayar cek itu kan. Anak sakit itu nanti dibiarin. Kenapa? Masih dibayar cek. Karena kita nggak bisa bayar DP rumah sakit. Kan gitu. Rumah pemerintah ya berbisnis sama rakyatnya gitu kan. Nggak membantu apa ya. Nggak membantu lah. Masih berbisnis, diserahin ke swasta. Sumber-sumber daya yang itu merupakan hal yang penting. Diserahin ke swasta. Swasta jualan ke rakyat. Kan gitu. Dari dimensi kelima itu kita udah hancur. Wah, banyak rusaknya sistem kita ini. Karena itu menggadaikan derajat kemanusiaan bangsa Indonesia gitu. Dan itu kita nggak sadar. Oh, harus sadar. Harus sadar. Jadi diperhatikan bahwa derajat kemanusiaan kita itu pertama itu dari menungso ke uwong. Ini harus ini, wajib. Punya peran sosial. Uwong itu punya kemanfaatan. Kemanfaatan. Memberi keuntungan bagi orang lain. Itu salah jadi uwong. Di sosial itu ada kemanfaatan. Ada keuntungan bagi orang lain. Itu baru jadi uwong. Kalau belum menghasilkan keuntungan, itu masih jadi menungso. Gitu aja. Lalu kemudian setelah jadi orang, mampu memberi kemanfaatan bagi orang lain. Kalau kemanfaatan terlalu abstrak, keuntungan gitu aja. Jelas itu. Ada nolnya kalau keuntungan itu. Ada digitnya. Itu seberapa dekat ya dari jurang kejatuhan gitu. Jadi bagi yang punya bisnis, buka terus bisnis karena itu menjaga derajat kemanusiaan. Jangan sampai jatuh jadi manusia toh. Itu hanya spesies dalam taksonomi. Hewan, binatang, kan begitu. Jadi yang masih nganggur-nganggur itu perlu berjuang. Perlu berjuang. Dan bagi para pengusaha harus buka cabang lagi. Biar menjaga derajat kemanusiaannya tidak jatuh lagi ke bawah. Gitu. Ya, yang punya pom bensin tuh harus buka lagi sebanyak-banyak. Harus buka lagi sebanyak-banyaknya. Biar apa? Derajat kemanusiaanku ini terjaga nggak jadi menungso toh. Biar kemudian tuh tidak dieksploitasi secara ekonomi, tidak dieksploitasi secara budaya, tidak dieksploitasi secara politik. Gitu. Yang sudah punya donat, bikin cabangnya yang banyak. Jangan kebanyakan komplain. Oh, udah 5 sekarang cabangnya. Ya, nambah terus. Niatkan untuk menjaga derajat kemanusiaan. Motifnya bukan lagi duit. Motif dimensi kelima. Kasihan anak-anak yang baru lulus SMP, dianggurin. Mendingan kerja di tempat donatnya Mas Imam, nanti dikuliahin. Nah, itu kamu sudah menjalankan peran Nabi begitu, peran Rasul tuh gitu. Tidak hanya materi, tetapi di situ ada kemanusiaan yang dia rawat gitu. Yang masih sekolah jangan bolos-bolos. Suruh sekolah malah pergi pacaran. Malah pergi pacaran. Yang punya kolam pemancingan buka cabang lagi. Nah, oh, udah 5 cabang ya. Wes, tambahin lagi Mas Imam. Karena di Indonesia ini kita itu martabat kemanusiaan itu mengerikan gitu loh. Mengerikan. Kita masih foya-foya gitu. Aku mikir-mikir, oh pantasan dulu simpan dalam gaya ke luar negeri ya. Gak usah ninggalin kemanusiaannya bangsa Indonesia itu. Gak usah. Lihat, pantasan dulu itu saya hanya dilatih melihat. Kamu lihat apa? Kamu lihat apa? Kamu lihat apa? Itu tuh latihannya Simba itu. Kamu lihat apa? Kamu lihat apa? Gitu.
Nggak usah ditanya kayak Facebook, kamu mikir apa? Mikir. Disuruh hadir menyaksikan kok kon mikir. Akhirnya mikir ya sengerang gena. Kayak penulis saya mikir. Kayak penulis saya mikir. Yang mikirku penulis. Jadi kamu hadir menyaksikan apa gitu? Menyaksikan bahaya dalam kemanusiaan sendiri. Kayak calontong aja. Ayo bareng-bareng hadir dimensi kelima. Nggak apa-apa, nggak MTLOC. Yang penting bisa melihat, bisa menyaksikan kemanusiaannya dari posisi dimensi kelima. Akhirnya apa? Karyawannya itu kan kamu belajar biar nggak dieksploitasi orang. Kamu belajar. Saudaranya suruh belajar. Aduh, derajat kemanusiaan itu bahaya loh kalau kamu nggak belajar. Nanti turun jadi menungso. Nggak jadi uang kamu. Jadi uang pun yang lemah. Makanya kan sama Nabi dilarang meninggalkan generasi masyarakat yang lemah. Dilarang itu. Tahan dulu sampai kuat. Baru nanti milih. Masih lemah kok nyari ayam. Korban KDRT nanti. Korban kekerasan ekonomi kamu. Korban kekerasan patriarki. Nah ini di Magetan banyak ya, di Magetan yang bahaya marah korban keluarga hancur, korban judi slot, angka janda meningkat. Nah itu kemanusiaanmu terancam itu Mas Imam. Kamu jangan nulis angka janda meningkat tapi nggak ada gerakan gitu. Ya tambah lagi donatmu. Malah garap Mas Imam. Itu kita harus itu harus melek dari dimensi kelima. Nggak usah kayak ceramah surga kemanusiaan loh. Turun derajat kok dibiarin. Itu nggak masuk akal saya. Dipikir itu lo lihat langsung. Kau mikir. Pembiaran. Garap Mas Imam. Jangan sampai ada pembiaran. Jadi untuk uang untuk jalan-jalan itu dipakai lagi Mas. Untuk uang buat dialokasikan untuk buka cabang. Nanti Mbak Sri dibilang, Mak, uang kosmetik itu buat buka cabang aja, Mak. Itu nanti surga pahalanya. Kenapa? Itu menjaga derajat kemanusiaan kita sendiri. Kasihan tuh yang korban judi slot. Itu banyak yang mau cerai. Kita kasih pekerjaan gitu. Gitu Mas Imam. Ini kita tertawa ini hanya untuk menghumorkan penderitaan loh. Tertawa itu cara kita menghumorkan penderitaan. Kita ngomong surga, tapi kita membiarkan derajat kemanusiaan kita tertambat pada level neraka gitu. Itu tidak masuk akal bagi saya. Ini gimana sih Jan? Iki konsepnya piye? Iki konsepnya piye gitu. Ngomong apa sih ini? Gitu. Oke ya, jadi kita harus apa itu? Ya inilah cara kita untuk meningkatkan kekuatan di dunia, punya integritas dari dimensi kelima, melihat ancaman kemanusiaan kita. Ancaman kemanusiaan kita itu adalah struktur sosial yang timpang, struktur apa? Hegemoni budaya bangsa lain, hegemoni bahasa bangsa lain, hegemoni mata uang bangsa lain. Itu persoalan yang harus dibereskan kalau mau ke surga gitu. Kalau mau amal soleh, jangan amal solehnya itu kok aneh, membiarkan derajat kemanusiaannya itu tertinggal. Yang penting nanti di surga apa pemikiran kayak gitu. Kok aneh gitu. Kok bisa gitu. Dia tidak punya integritas, tidak punya pemahaman, tidak punya kapasitas compassion terhadap kemanusiaan gitu. Malah ngajak ribut aja. Mana dieksploitasi lagi. Itu sakit. Sakit.
OTW melulu. Aduh. Nah, tapi kalau mau ceramahi istri, suami ngalami dulu masih menyindir aku kayak ini. Ih, katanya nyindir aku. Nyindir aku, yes. Karena dulu melihat ini, saya berhenti ke diskotik. Karena begini mata saya itu. Kamu lihat apa? Berhenti ke diskotik. Enggak. Itu di sana itu ngeri derajat kemanusiaan itu di ujung. Bukan di ujung jurang, sudah di dalam jurang gitu. Enggak, mendingan uangnya tak pakai buat bikin jus. Buka gerobak jus. Di Banten dulu aku bikin jus itu. Berhenti ke diskotik, uang saya tak pakai buat modal. Separuh agama diamankan dulu, Om. Siap, laksanakan, Dan. Wah, ini kena ini ya. Siap, Dan. Tapi aku bisa melihat pada orang yang sesi. Ya, aku bisa lihat pada orang yang sesi. Oh, ternyata banyak istri yang kemanusiaannya terancam. Terancam. Aku kok tahu Bang, oh yang sesi Bendino. Itu serangan susulannya Mas Imam. Yang sesi itu tiap hari. Komplain dia. Ini suami saya gimana Bang? Ya gimana? Ya beginilah. Oh alah itu enggak sadar kalau dia sedang keluarganya, derajat kemanusiaan keluarganya itu sudah dalam jurang gitu. Tapi dia belum sadar. Itu harus dikopio. Kopio aja langsung. Nah, meningkatkan derajat anak. Oke, itu dulu ya. Itu dulu cara kita meningkatkan kekuatan di dunia itu adalah jujur melihat kemanusiaan kita dari dimensi kelima. Lihat saja kebudayaan kita itu mulai dianggap punah. Ya kan? Bahasa itu. Makanya kok sampai agama nggak peduli dengan kebudayaan. Itu berarti agama yang tidak membumi. Agamanya malaikat itu. Kebudayaan kok dibiarin, hancur, malah dirusak. Para wali songo dulu ya, cara memelihara kebudayaan tuh pakai pegon. Bahasa Jawa, tapi huruf Arab. Pegon namanya. Itu kreativitas para wali songo dulu untuk merawat kebudayaan sekaligus meningkatkan literasi. Pakai pegon. Orang Arab nggak bisa membaca, walaupun pakai huruf hijaiyah. Nah, orang sini berdaulat atas literasinya gitu. Itu cara Wali Songo dulu. Sekarang kok disuruh tinggalin. Wah, udah jelas. Kita bangga itu pada Wali Songo itu. Menyelamatkan kebudayaan sini. Membawa agama sambil merawat kebudayaan sini. Kerennya. Jadi kemanusiaan sini itu tidak diturunkan derajatnya. Belajar ilmu ya pakai bahasa ibumu. Kita nggak perlu buang waktu berapa bulan sampai nangis, sampai putus asa gara-gara nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Lalu bodoh gitu. Para wali songo mencegah itu. Jangan mau. Kita harus. Kemanusiaan kita terancam gitu. Ayatnya loh, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berarti berbahasa-bahasa, berkebudayaan-kebudayaan. Dijaga kebudayaan. Jangan mau ditindas. Karena itu derajat kemanusiaan kita jadi turun. Nggak akan sama lagi gitu. Nggak akan sama lagi. Pemerintahnya kalau nggak peka sama kebudayaan itu. Bikin ku tanduk pokoknya kalau ketemu itu. Ini mana sih yang organisir bangsa ini ya? Kemanusiaan kita diizinkan untuk dipersulit menguasai ilmu. Kenapa? Bahasanya udah susah. Orang Sunda kalau belajar bahasa Inggris
Dari lidah itu harus dilas dulu, udah nggak cocok lidahnya. Gitu kan. Gitu. Itu aja lah pokoknya ya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Yes, mengingatkan juga ya, yang belum mempunyai 3 buku pendasaran diri. Kita ada Transcending Level of Consciousness, ada Dissolving Ego, sama Power Force ya. Silahkan segera memesan atau membeli dan segera dibaca-baca. Dan mungkin ada yang belum dipahami atau perlu ditanyakan, bisa tanyakan ketika kelas seperti ini atau di chat di grup ya. Terima kasih. Kita bertemu Rabu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.